فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh nafas Pak? Kayaknya jauh-jauhan ini gimana gitu rasanya. Ini diinisiasi sama Bu Yanti. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian memanfaatkan waktu. Nanti siang saya ada agenda di PPU, ada undangan dari Ibu Siti Subaidah dan kawan-kawan di sana. Habis zuhur agendanya, jadi mungkin Bu Yanti memanfaatkan untuk ada takbir kembali papan lagi sudah bikin kumpul-kumpul pagi hari ini. Alhamdulillah sekalian, mudah-mudahan duduknya kita ini di mushola ini, di rumah Allah ini dihitung sebagai amalan yang bisa memudahkan kita menuju surga Allah. Satu hadis yang saya senang banget dari Rasulullah pernah bilang, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah Bapak Ibu datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis ini Rasulullah mengisyaratkan Bapak Ibu, walau bagaimanapun majelis YouTube itu nggak bisa mengalahkan majelis taklim yang live seperti ini. Meskipun kita bisa lihat di YouTube ustadz yang sama, kontennya sama, isinya sama, tapi keberkahannya jauh berbeda. Ya, kalau kita bandingkan dengan majelis offline, ya, majelis taklim yang kita datang langsung ke tempat. Alhamdulillah sekalian, saya diminta untuk sharing Bapak Ibu tentang buku terakhir yang saya tulis. Ada yang punya? Tapi ya udah kata? Oh, endorse. Sesuatu boleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya ngobrol-ngobrol di mobil tadi malam sama Pak Oda dan istri sama Mbak Pia juga, ngobrolin tentang buku. Intinya adalah teman-teman bilang, Mas kok setiap kali saya baca buku Mas Sony rasa yang di hati. Intinya gitu. Bapak Ibu, sampai sekarang saya sudah tulis 50 buku, yang 2 itu kan dalam bentuk e-book sekarang, yang dalam bentuk buku fisik tinggal 3. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, dari dulu saya tidak pernah niat nulis buku untuk orang lain. Semua tema buku yang saya tulis Bapak Ibu kawan-kawan sekalian itu hadir memang ketika saya sedang gelisah. Jadi tahun 2016 itu saya nulis buku Garansi Langit. Garansi Langit. Gimana mas sejarahnya kok buku itu bisa ditulis? Sejarahnya kok saya ingat banget Bapak Ibu, di tahun itu saat-saat saya nulis buku Garansi Langit itu, memang buku itu lahir ketika saya sedang sering sekali menggalaukan tentang rezeki. Ada masanya saya tuh galau gitu ya tentang rezeki. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, mikirin masa depan dan seterusnya lah. Sampai akhirnya ya udah nulis aja. Jadi lewat buku itu sebenarnya saya lagi ngomong sama diri sendiri, saya lagi bercermin. Seakan-akan saya bilang, Son, ini loh, yakin Allah punya garansi. Son, yakin Allah punya jaminan. Tenang, gak usah galau, gak usah gelisah. Jadi buku itu
Jadi saya tuh nggak pernah Bapak Ibu nulis buku itu untuk ngajarin orang, nulis buku untuk apa ya? Dengan niat ngasih tahu orang. Semua buku yang saya tulis murni betul-betul berangkat dari kegelisahan dan niatnya pengen ngingetin diri sendiri. Kemudian tahun 2018 saya nulis buku Menjadi Hamba. Itu pun sama. Itu satu momen saat-saat saya lagi merasa kehilangan arah. Udah jadi trainer waktu itu. 2014 kan saya mulai jadi trainer, mulai ngisi seminar di mana-mana. Tapi mulai kehilangan arah saat itu. Lagi mikir apa sebenarnya yang saya cari. Ujung dari perjalanan hidup ini apa sih? Lagi nanya itu terus Pak. Sebenarnya puncak cita-cita kita dalam hidup itu apa sih? Terus tuh berkecamuk di dalam hati. Sampai akhirnya sambil terus bertanya, sambil menulis buku Menjadi Hamba itu, mau saya memahami Bapak Ibu pada akhirnya puncak pencapaian kita, status tertinggi kita sebagai manusia itu adalah apa Bu? Hamba. Kemarin saya baru pulang Pak dari Masjidil Aqsa, dari Palestina, bulan Februari kemarin. Nah sekarang udah dekat Isra Mi'raj tanggal berapa ya? Kemarin saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, kemudian ketika saya baca ayat pertama surat Al-Isra Bapak Ibu itu menarik. Teman-teman pasti hafal ayat pertama gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu dan seterusnya. Yang mau saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimat yang Allah pilih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Apa artinya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi 'abdihi. Apa yang artinya? Hambanya. Lailan pada malam hari minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah memilih diksi hambanya. Allah bisa bilang begini enggak sebenarnya? Subhanalladzi asra bi rasulihi. Bisa? Subhanalladzi asra bi nabiyhi. Bisa? Allah memperjalankan rasulnya, Allah memperjalankan nabinya. Bisa tak boleh kata itu? Bisa aja kan? Tapi kalau pilih apa dalam ayat itu waktu Allah memperjalankan hambanya. Apa artinya? Para ulama Bapak Ibu dengan ayat ini mereka mentadaburi bahwa itu isyarat dari Allah. Status tertinggi manusia dalam hidupnya adalah hamba. Itu yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Allah bilang di abdi hamba. Itu yang saya renungi, kenapa kok judulnya itu Menjadi Hamba. Dan memang Bapak Ibu kalau dalam Quran surat Al-Fajr ya, puncak cita-cita itu kan puncak pencapaian kita dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Itu ketika nanti di akhir hayat Allah manggil kita dengan panggilan mesra. Gimana panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus perhatikan, terus ada gimana? Fadkhuli fi ibadi. Habis itu wadkhuli jannati. Perhatikan Pak, ini pola. Bu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita tuh nggak bisa masuk surga, nggak bisa wadkhuli jannati sebelum apa? Fadkhuli fi ibadi. Jadi hamba dulu, baru masuk surga. Makanya
ini ultimate goal. Saya kalau ditanya sama orang, Mas, apa sih cita-cita Mas Sony yang paling tinggi dalam hidup? Jawaban saya selalu sama. Bapak Ibu, kalau boleh saya sharing, cita-cita tertinggi yang saya harapkan, yang saya impikan, yang saya idam-idamkan dalam hidupnya adalah ketika nanti di akhir nafas saya, Allah manggil saya dengan panggilan itu. Ya ayat Tuhan nafsul yang pernah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bahagia, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang ridho. Ya. Dulu Ustaz Mukhtar Fatoni itu pernah ngasih analogi gini. Ngalamin gak Pak dulu waktu kita SD atau SMP ya, tiba-tiba ada pengumuman dari sekolah, anak-anak, bapak ibu gurunya rapat, silakan boleh pulang. Gimana Bu rasanya? Gimana? Kata Ustaz Mukhtar, kata guru kami, mudah-mudahan nanti saat tiba waktunya ada panggilan pulang di hati kita. Semuanya gitu. Tiba-tiba ketika ada firasat gitu ya. Pasti kalau orang beriman tuh dikasih firasat, dikasih tanda. Oh, kayaknya ini udah saatnya pulang. Itu tuh seneng gitu. Nah, itu cita-cita saya. Saya pengen pulang tuh dalam hati yang senang, hati yang bahagia, hati yang damai. Kemarin kan viral tuh di WhatsApp tuh Pak, ada di mana ya, di daerah Kuwait itu ada seorang ulama yang bicara ya, terus tiba-tiba meninggal. Ada kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Terus langsung aduh itu sengat itu nangis. Saya lihat video itu dalam saya, Allah pengen saya itu indah banget. Cuma masalahnya, kata para ulama, kita itu kan akan dimatikan sebagaimana kita biasa hidup. Orang-orang yang kayak gitu memang mereka ketika hidupnya seperti itu. Orang-orang yang ketika hidupnya penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan kemaksiatan, penuh loyal gitu ya. Nah itu dia pun akan dimatikan sebagaimana dia biasa hidup. So jadi baru sekalian, menjadi hamba ini penting. Dan harapan kita balik nanti betul-betul sudah punya hati yang sadar bahwa kita ini hambanya Allah. Pulang itu dalam pelukan cintanya Allah. Senang dulu, pulang tuh senang gitu. Saya kemarin waktu di Palestina itu berkunjung ke Hebron. Hebron itu kan makamnya Nabi Ibrahim. Makom bukan makam ya, makom. Karena kalau makam nggak ada yang tahu. Semua makam-makam Nabi itu nggak ada yang tahu pasti di mana letaknya, kecuali hanya satu. Siapa? Rasulullah Muhammad itu persis di Madinah Al-Munawwarah, di bawah kubah hijau. Bagi yang sudah pernah haji sudah tahu di sana. Hanya satu Nabi yang makamnya terverifikasi 100% di situ. Itu makam. Tapi kalau Nabi yang lain nggak ada yang tahu, hanya diduga saja. Termasuk kemarin waktu saya spiritual journey ke 3 negara itu, kita berkunjung ke makamnya Nabi Ibrahim, ke makamnya Nabi Yunus, ke makamnya Nabi Musa, ke makamnya Yusha bin Nun, dan beberapa nabi yang lain, Nabi Lut juga di Laut Mati itu. Nah, ketika saya ke makamnya Nabi Ibrahim di daerah Hebron itu, saya merenungi apa yang tadi saya sampaikan. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu hamba kesayangannya Allah. Di antara hamba yang paling disayang sama Allah itu Nabi Ibrahim. Wa attakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. Khalilur Rahman,
kekasihnya Allah, kesayangannya Allah. Ada satu kisah Bapak Ibu yang ini nempel banget buat saya. Dikisahkan dalam beberapa riwayat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu didatangi sama malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Atas perintah Allah, malaikat maut datang ke Nabi Ibrahim. Waktunya udah habis, jadi saatnya kembali. Datang malaikat maut, kemudian menghampiri Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, karena Nabi Ibrahim manusia spesial, Nabi Ibrahim bisa nego sama malaikat maut. Tahu nggak ceritanya? Begitu malaikat maut datang, ditanya sama Nabi Ibrahim, wahai malaikat, mau ngapain kamu? Apa jawaban malaikat maut? Wahai Nabi Allah, saya diutus Allah untuk mencabut nyawamu hari ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Bilang sama Allah, kekasih mana yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Jadi Nabi Ibrahim nego gitu. Dan ternyata malaikat juga berani karena memang yang ngomongin Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim balik ke Allah untuk menyampaikan pesan. Malaikat balik ke Allah untuk menyampaikan pesan Nabi Ibrahim. Nah, apa kata malaikat? Ya Allah, Nabi Allah Ibrahim mengatakan kekasih mana yang tega mencabut nyawanya. Tahu nggak jawaban Allah pada ketika itu? Kata Allah begini, wahai malaikat, bilang sama Ibrahim, kekasih mana yang tidak itu berjumpa dengan kekasihnya. Jadi balik lagi Pak disampaikan Bu pesan tadi kalau dari Ibrahim ya sudah tahu. Jadi sekarang ini ultimate goal kita menjadi hamba. Nah kemudian tahun lalu 2019 saya nulis buku yang terbaru ya. Sebagai tentunya teman-teman di sini judulnya Mencari Ikhlas. Itu pun sama Bapak Ibu, saya tulis buku itu dalam keadaan sedang banyak menggelisahkan niat. Apa ya yang saya cari? Saya hampir setiap pekan keliling-keliling ke kota-kota di Indonesia, ngasih seminar, ngisi kajian. Ini niatnya adalah kan enggak ya? Ayo, buru-buru sekali beberapa waktu terakhir. Karena gini Pak, coba saya mau nanya, teman-teman tahu nggak siapa golongan manusia yang diadili paling awal nanti ketika hari perhitungan, dihisab paling pertama, mendapatkan giliran antrian paling pertama untuk diadili, dan kemudian menjadi golongan yang paling pertama masuk ke dalam neraka? Siapa? Bukan Fir'aun, bukan Korun, bukan Abu Jahal. Ini hadisnya panjang, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu menceritakan golongan-golongan manusia yang pertama kali dihisab sama Allah nanti, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali diadili, itu adalah ada 3. Yang pertama siapa? Siapa Bu? Pak? Yang pertama itu mereka yang meninggal di medan perang. Mereka yang dapat status syahid karena meninggalnya itu ketika jihad, ketika perang di medan perang melawan musuh-musuhnya Islam. Itu yang pertama kali Pak diadili sama Allah. Dan dalam hadis tersebut Rasulullah menceritakan ketika Allah bertanya kepada para pejuang itu, kepada para mujahid itu, apa kata Allah, apa yang kau cari dari jihadmu ini? Mereka menjawab Bapak Ibu dalam hadis itu, ya Allah, yang kami cari keridhoanmu, yang kami cari ampunanmu, yang kami cari kasih sayangmu. Allah Azza wa Jalla Bapak Ibu yang Maha tahu segala lintasan hati mendebat jawaban dari si mujahid tadi. Apa kata Allah? Dusta kamu, kata kamu nggak cari itu.
Tapi yang kamu cari apa? Pandangan orang lain, kekaguman orang lain. Kamu ini berperang, kamu ini berjihad, kamu ini mengerahkan segenap tenaga kamu untuk berjuang di jalan Allah. Sebenarnya yang kamu cari itu bukan aku, tapi yang kamu cari kekaguman manusia, penghargaan manusia, perhatian manusia. Kamu itu ngelakuin itu supaya kamu dianggap hebat sama orang lain, supaya kamu dapat label pahlawan, hero. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, maka tidak ada lagi bagian di akhirat. Ayatnya Bu, golongan ketiga itu kan masuk neraka. Alhamdulillah. Golongan yang kedua siapa Mas yang Allah adili? Golongan kedua mereka-mereka yang dermawan, mereka-mereka yang sering sedekah. Kalau sedekah tuh gak tanggung-tanggung, sering banyak bantu orang. Waduh, wah ini gila-gilaan lah sedekahnya. Di jalan Allah sedekahnya. Begitu ditanya sama Allah, diadili, apa yang kamu cari dari sedekahmu ini? Apa yang kamu cari dari yang kamu berikan ini? Rasul menceritakan dalam hadis itu, mereka menjawab, yang kami cari ampunanmu ya Allah, yang kami cari kasih sayangmu ya Allah, yang kami cari keridhaanmu ya Allah. Dalam hadis itu Allah mendebat jawaban si ahli sedekah ini dengan kata bohong kamu. Allah yang maha tahu segala kesalahan hati kita. Kamu itu sedekah bukan saya, kamu itu sedekah supaya dianggap sama orang lain. Kamu sedekah supaya dibilang dermawan, kamu sedekah supaya orang lain takjub sama kamu, supaya dipuji sama orang, supaya dapat tepuk tangan orang, supaya dihormati sama orang. Dan kamu sudah dapatkan itu semua saat hidup di dunia, maka sekarang sudah tidak ada lagi bagiannya. Mau begitu? Masuk akal. Itu golongan kedua. Golongan ketiga apa? Siapa yang ketiga? Iya, golongan ketiga mereka-mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya, mereka-mereka yang mengajak orang ke jalan Allah, pendakwah, penceramah, pendakwah, para pengajar Quran. Ini amalan yang bagus semua ya, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, ini puncak amal. Yang pertama jihad, ini udah mentok, udah gak ada yang bisa ngalahin jihad. Yang kedua sedekah, ini juga amalan yang paling utama. Yang ketiga ini ngajarin orang, ngajar Quran, dakwah. Ini tiga-tiganya puncak amal. Tapi kalau geser lihat coba, ini kayak saya gini nih ngomong gitu ya, tulis buku. Begitu ditanya sama Allah di jawaban hisab nanti, apa yang kamu cari dengan yang kamu lakukan itu? Jawabannya, ya yang aku cari balasan darimu ya Allah, supaya engkau mengampuni aku ya Allah, supaya engkau ridho. Apa kata Allah? Kazabta, bohong kamu. Dan kamu cari itu kan pandangan orang, supaya kamu dianggap pintar sama orang, supaya orang memuji ilmu yang kamu punya, supaya banyak followernya, supaya banyak yang like. Bukan kayak kamu cari. Dan kamu sudah dapatkan, kamu juga sudah jadi ustaz kondang waktu hidup di dunia. Maka sudah tidak ada lagi bagianmu di akhirat. Masa pengalaman aku dunia saya tuh baca itu ya Allah. Nah itulah salah satu latar belakang yang saya tulis buku Mencari Ikhlas. Asal-asalnya Bapak Ibu ini, kalau ada satu pertanyaan yang harus terus kita tanyakan berbulan-bulan dalam hidup kita, jadi ngelup, tahu ngelup apa? Ngelup gitu ya. Kalau ada satu pertanyaan yang harus ngelup gitu ya dalam hidup kita, nanya lagi. Pertanyaan itu adalah begini: benarkah ridho Allah yang saya cari? Itu pertanyaan yang nggak boleh berhenti. Mau apa-apa nih Bu? Mau belajar, mau berangkat ke kantor,
kantor, bagi ibu-ibu nih mau mandiin anaknya, mau masak buat suaminya, mau meeting, mau jalan ketemu teman mungkin, mau jalan sama keluarga. Itu pertanyaan itu harus ngeluh terus, ya Allah, saya ngelakuin ini, apa yang saya cari? Benarkah ridhomu yang hamba harapkan? Makanya kemarin di bandara Bagia nanya sama saya, Mas Sony, gimana caranya Mas supaya kita bisa ikhlas, supaya kita bisa gak kecewa sama orang, gak kecewa sama pasangan, gak kecewa sama anak, gak kecewa sama sahabat. Saya bilang kalau teorinya gampang, Pak. Kalau teorinya gampang. Kan ikhlas itu begini ya, ikhlas itu adalah ketika sudah putus harapan di hati kita, kecuali hanya berharap sama Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu putus harapan. Gampangnya ya, apa sih ikhlas? Ikhlas itu gampang, putus harapan. Saya bilang sama Mbak Bia tadi malam, Mbak, kalau teorinya gampang, teorinya ikhlas itu putus harapan di hati kita, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Mbak Bia nanya, loh termasuk sama anak Mas? Termasuk sama pasangan Mas? Loh termasuk. Siapa mereka yang paling menderita dalam hidup? Adalah mereka-mereka yang masih terlalu gede harapan sama orang. Seorang ibu yang paling sakit hati adalah seorang ibu yang terlalu banyak berharap dari anak. Seorang suami, seorang istri yang paling sakit hati, mereka-mereka yang terlalu banyak harapan sama pasangan. Bapak Ibu, tugas kita cuma satu. Kalau sama manusia, tugas kita cuma satu, ngapain Mas? Ngasih, memberikan kasih sayang, ngasih cinta, ngasih kebaikan, ngasih pelayanan, termasuk sama anak, sama pasangan, jangan berharap. Kalau berharap aja sama Allah, capernya sama Allah. Jadi ketika melayani suami, ketika mendidik anak, hatinya tuh ngomong, ya Allah, hamba melakukan ini supaya Engkau melihat hamba lebih caper sama Engkau, ya Allah. Karena Bapak Ibu berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Coba diulang Pak. Berharap dengan manusia sama dengan patah hati yang disengaja. Berharap dengan manusia, patah hati yang bagus tuh buat status Facebook. Kalau kata Imam Ali, aku tuh udah pernah merasakan semua kehidupan hidup, tapi yang paling baik itu berharap kepada manusia. Makanya belajar mencintai tanpa syarat itu penting, terutama sama anak, sama pasangan juga. Karena memang ya pasti ya, normal lah, manusiawi. Kita berharap sama anak gitu kan ya. Kita pengen anak tuh berbakti, anak tuh nanti balas budi. Kita pengen disayang sama suami, kita pengen istri budi. Itu manusiawi sekali. Tapi kalau mau sampai level kebahagiaan sejati Pak Bu, makom ikhlas, itu tuh udah gak putus hati, udah putus harapan. Ini kayak lagu-lagu anak-anak itu, hanya memberi, benar-benar kau aja. Terus teorinya gampang, terus gimana Mas caranya? Tadi mau bagian, caranya latihan, gak ada cara yang lain. Makanya Allah kasih kita berbagai peristiwa, berbagai kejadian. Itu buat latihan. Orang main bola aja Pak, bisa sampai jago itu latihannya panjang, benar nggak? Orang bisa ahli main gitar, itu bisa sampai sedemikian itu latihannya panjang. Orang bisa masak enak, itu jam terbangnya tinggi, ya. Orang bisa nulis, orang bisa ngomong. Itu skill-skill kayak begitu aja perlu latihan. Apalagi kalau kita kan bisa ikhlas, latihan. Jadi latihan seumur hidup. Makanya perlu punya sparring partner. Makanya ketika ada kejadian yang gak enak gitu ya, yang sudah kita lihat, sudah kita hadapi, anggap itu sebagai sparring partner kita. Kalau nggak ada sparring partner, gimana kita bisa sampai? Karena kata Allah dalam Quran, satu-satunya hamba yang tidak bisa digoda sama setan itu illa ibadikal mukhlisin.
Itu hamba kalau udah sampai derajat ikhlas Bapak Ibu, itu setan pun nggak bisa apa-apa. Ya. Makanya jangan, saya sering diingetin Pak sama guru saya, jangan dikira kita ini yang udah sering ngaji, kita ini yang di jalan dakwah, kita ini yang sering melakukan mungkin amal-amal soleh berjamaah itu bebas dari godaan setan. Belum tentu. Justru kadang-kadang bisikannya lebih kuat. Saya mau nanya Pak, Nabi Adam itu digoda setan di mana? Di surga. Oh. Di mana? Di surga. Jawab di mana? Di surga. Itu Pak perbaik. Artinya apa? Jangan kita pikir Mas, oh itu iblis itu setan itu cuma ada di diskotik, cuma ada di pasar, mesum misalnya, cuma ada di tempat-tempat maksiat. Lu di masjid, lu dalam komunitas dakwah itu makom penggodanya lebih tinggi, dan yang bisa lolos dari bisikan itu kata Allah dalam Quran, hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang tujuannya Allah. Dan ini ya, saya Pak mau ngasih peta impian. Coba, saya rasa teman-teman bisa assessment diri sendiri. Kita udah ada di level yang mana? Ada empat fase impian Bapak. Ada berapa? 4 fase. Fase pertama, ini berkaitan dengan impian, berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan cita-cita, berkaitan dengan harapan, berkaitan dengan sandaran. Jadi ikhlas itu kan tentang benerin tujuan, benerin tempat kita menaruh harapan, benerin tempat kita bersandar. 3 itu, tujuan, harapan, bersandar. Nah ini ada 4 fase impian Bapak. Yang pertama, saya menyebutnya fase bingung. Lost in life. Bapak Ibu, ini fase pertama di dalam hidup terkait dengan impian. Bingung gimana? Pernah nggak sih? Pasti kita ada masa di dalam hidup saat-saat kita tuh nggak punya arah yang jelas. Ini saya mau kemana gitu? Pernah nggak? Pasti ada masanya. Hilang arah, itu fase pertama dulu. Kita nggak punya tujuan apa-apa. Pokoknya ngalir gitu hidup. Itu fase yang pertama. Namanya saya menyebutnya lost in life. Jadi kalau saya jelasin pakai flipchart kan, bayangin aja Bapak Ibu ya. Lost in life, ini fase pertama. Kemudian di fase ini orang itu nggak punya mimpi, nggak punya tujuan, nggak punya arah yang jelas. Pokoknya jalan aja lah dalam hidup ini. Ya. Gampang. Di sini ada 2 jenis orang. Yang pertama memang masih bingung. Jenis orang yang pertama memang masih bingung, masih belum tahu apa sih yang mau saya kejar. Atau jenis orang yang kedua, kenapa orang ini nggak punya tujuan? Karena dia udah malas punya tujuan, dia udah capek, dia udah sakit hati sama kehidupan. Akhirnya nihilisme, dia udah nggak peduli sama hidup segan, mati juga nggak mau. Ya. Nah ini fase yang pertama Bu, lost in life. Kemudian main lagi ke fase yang kedua. Saya menyebutnya egocentric desire. Coba diulang Pak Bu. Egocentric. Apa artinya? Di fase yang kedua ini Pak, orang itu sudah mulai punya keinginan, orang itu sudah mulai punya impian, orang itu sudah mulai punya kejelasan arah apa yang mau dia tuju. Dia sudah mulai ngerti yang namanya konsep ikigai. Oh ya Mas, dalam hidup ini kita harus punya visi. Untuk bisa menentukan visi, kita harus tahu dulu apa passion kita. Gitu ya. Apa yang paling kita suka untuk kita lakuin. Kemudian kita harus tahu Mas, apa setelah passion itu mission kita, apa yang dunia butuhkan. Setelah itu apa vocation, occupation. Kita tuh dibayar sama orang untuk apa? Dicari itu. Sudah mulai punya tujuan, tapi tujuannya masih sempit, niatnya masih sempit. Yang dia cari karir. Makanya saya sering bilang di beberapa kesempatan, kalau sekedar punya mimpi, kalau sekedar punya visi, kalau sekedar punya tujuan, Fir'aun juga punya tujuan. Fir'aun punya tujuan apa? Tujuannya visioner Fir'aun itu. Raja Namrud kan dulu, wow, visinya luar biasa. Abu Jahal juga punya tujuan.
nggak cukup sampai di situ. Nah dari level kedua, dari fase kedua ini kita harus naik ke fase yang ketiga. Fase ketiga ini bukan namanya fase surrender. Apa namanya? Surrender. Berserah. Ini orang-orang yang hijrah, biasanya di fase ketiga. Kenapa? Karena ketika di fase kedua, gini ya, di fase kedua itu bisa dua hal yang terjadi. Yang pertama dia bisa sukses, yang kedua dia bisa gagal. Orang-orang yang sukses di fase kedua, kalau dia nggak sampai naik ke fase ketiga, biasanya kosong. Gitu doang. Gitu doang. Saya udah pernah ngalamin kok punya gaji puluhan juta tiap bulan. Saya udah pernah ngalamin mas punya penghasilan ratusan juta tiap bulan. Saya udah punya rumah, udah punya ini. Tapi kok gini doang ya? Kosong ya. Nah, kekosongan itu yang bikin dia naik ke fase ketiga. Ya. Atau kemungkinan kedua, orang-orang yang gagal, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang gelap, dijatuhin sama Allah karena kasih sayangnya tadi. Hancur semua. Di situ dia ketemu sama Allah. Jadi ketemu sama Allah itu bisa dalam dua kondisi. Ada orang-orang yang ketemu sama Allahnya itu memang dalam kondisi enak, tapi dia merasa kosong. Ini terus. Atau kondisi kedua, memang dia ketemu sama Allah dalam keadaan jatuh, dalam keadaan gelap, dalam keadaan gagal, dalam keadaan hancur. Itu yang bikin dia naik ke fase ketiga. Tadi apa fase ketiga namanya? Surrender. Berserah. Di situ dia mulai menyerahkan hidupnya untuk Allah. Ya Allah, apa yang kau harapkan untuk kau lakukan di sisa usia hamba ini. Kalau orang hijrah dulu, Pak, berhenti di fase ketiga. Apa? Karena kebanyakan di fase ketiga ini. Tapi ini bukan fase terakhir. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini bukan fase terakhir. Kalau kita berhenti sampai di sini, Islam nggak bangkit. Ya makanya di antara fenomena-fenomena hijrah yang harus kita benahi itu kadang-kadang orang yang udah hijrah kehilangan semangatnya untuk berbuat sesuatu untuk agamanya. Malah jadi lemes atas nama pasrah. Nah ini bahaya Pak. Makanya kita harus naik lagi ke fase yang berikut, ini fase puncak namanya humble ambition. Coba dilihat Bapak Ibu apa namanya? Humble ambition. Nah ini Pak, mulai punya ambisi lagi. Tapi beda sama ambisi di fase kedua. Bisa dipahami kan? Karena dia sudah melewati proses antara yang namanya berserah tadi. Udah mulai punya ambisi lagi, mulai punya mimpi lagi, tapi betul-betul diniatkan untuk Allah. Kalau di fase kedua dia mimpinya besar, mungkin habis ketemu motivator, habis ikut multi level marketing, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi masih sedikit, masih nafsunya dominan. Begitu dalam fase yang ketiga, ini udah mulai berserah, lewat fase ini baru sampai lagi. Makanya harus punya mimpi lagi. Rasulullah itu mimpinya luar biasa. Ketika perang Khandaq itu, Rasul udah bilang, umatku akan sampai di Romawi. Umatku akan menaklukkan Konstantinopel. Itu Rasul udah bilang tuh dari ribuan tahun sebelum akhirnya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Umatku akan menaklukkan Persia. Umatku akan sampai ke Yaman. Itu mimpinya Rasulullah. Itu ketika perang Khandaq. Ketika umat dalam keadaan lemah, tapi udah punya mimpi kayak begitu. Jadi Bapak Ibu, jangan kehilangan mimpi. Kita harus punya tujuan, niat yang luas kalau di kelas PPA kita bahas. Apa nih yang mau kita lakukan untuk agama ini? Ya, begitu udah beda sebagai ini. Ya sekalian, memang ini nggak bisa dipaksa, ini proses yang harus kita jalani. Yang penting tadi Pak, nanya terus. Keterampilan penting dalam hidup itu adalah keterampilan bertanya kepada diri sendiri. Jadi perjalanannya bukan keluar tapi ke dalam. Inner journey, bukan outer journey. Masuk ke dalam. Ya Allah, apa yang ada? Apakah hidupmu yang membaca ini? Makanya ada satu doa dari guru saya. Iya, guru saya menyarankan doa ini, zikir ini,
kalau bisa terus didawamkan setiap saat. Dulu waktu saya pernah stres Bapak Ibu sekalian, ada masa-masa kita mungkin stres, kita mungkin galau, kita mungkin susah, itu saya datang ke guru saya, kemudian guru saya ngasih doa ini. Ini doanya cukup populer, mungkin di antara Bapak Ibu sudah hafal doa ini. Doanya begini Pak, Ilahi anta maksudi warido kamadlubi Aktini mahabbatika wa ma'rifatika Aktini ridoka wa rabbina bikulli qadrika khairihi wa sarrihi. Saya ulang doanya, ilahi anta maksudi. Apa artinya? Ya Allah, engkaulah maksudku, maksud tujuanku. Ilahi anta maksudi waridoka madlubi. Ya Allah, ridhomu yang aku harapkan. Aktini mahabbatika wa ma'rifatika. Ya Allah, karuniakan kepada hamba ya Allah cintamu, rasa cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Aktini ridoka waradina bikulli qada'ika khairihi wa sarrihi. Ya Allah, kasih hamba, karuniakan kepada hamba ridhomu dan rasa ridho kepadamu atas setiap takdir yang engkau tetapkan, baik enak maupun gak enak. Yang penting khairihi wa sarrihi. Bapak Ibu, kita itu hidup di dunia, bukan di surga. Maka pasti ada yang khairihi, ada yang sarrihi, ada yang enak, ada yang gak enak. Mudah-mudahan ya Allah, Kau karuniakan kepada hamba hati yang ridho dan Kau pun ridho kepada hamba. Kan perlu saya gampang ya. Radiyallahu anhu, terus ini. Radiyallahu anhu wa radu'an. Radiyallahu anhu wa radu'an. Dia Allah itu ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Oke sekalian. Terakhir, sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin kasih sebuah doa. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan beberapa bulan lalu di kantor pengurus di Rumah Kebaikan. Ya. Ada yang masih ingat doanya? Ada yang masih ingat? Saya minta Bapak Ibu hafalin doa ini, kalau bisa betul-betul dibaca setiap saat. Ini doa untuk mencari ikhlas. Nah, kan kalau kita mencari ikhlas ya. Doa ini mewakili makna ikhlas yang harus kita pahami. Yuk sama-sama Bapak Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik tu'minu bilika wa tarda biqada'ik wa biqada'ik wa tatna'u bi'ata'ik. Pendek segitu aja. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka inni as'aluka nafsan bika mutmainnah nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik tu'minu bilika wa tarda biqada'ik wa biqada'ik wa tatna'u bi'ata'ik. Sekali lagi dari ganjil. Allahumma inni as'aluka inni as'aluka nafsan bika mutmainnah nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik tu'minu bilika wa tarda biqada'ik wa tatna'u bi'ata'ik. Apa?
Hafal ya? Belum. Nanti saya kasih teksnya. Perhatikan doa ini bagus sekali ya. Perhatikan ya. Ini doa mencari ikhlas. Doa mencari ikhlas. Yang pertama kita minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kasih hamba jiwa yang tenang, nafs al-mutmainnah. Ya. Jadi Bu, demi Allah, saya mau bilang demi Allah, rezeki yang paling mahal dalam hidup itu adalah jiwa yang tenang. Gak peduli sebanyak apapun yang Bapak Ibu punya, kalau itu gak bisa bikin Bapak Ibu tenang, pasti ada yang salah. Makanya kita dicontohkan sama Rasulullah, minta ketenangan. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Kalau sendiri, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kasih hamba jiwa yang tenang. Jiwa itu seperti apa, Mas? Dilanjutkan doanya, Rasul mengisyaratkan ada 3 pilar jiwa yang tenang. Masih ingat? Tadi yang pertama apa? Tu'minu, ada 3, perhatikan. Yang pertama, tu'minu biliqa'ik. Yang kedua, watardo biqada'ik. Yang ketiga, watatna'u bi'ato'ik. Ini journey mencari ikhlas. Saya ulang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kasih hamba jiwa yang tenang. Apa itu mas jiwa yang tenang? Ada 3 kata Rasulullah. Tu'minu biliqa'ik, watardo biqada'ik, watatna'u bi'ato'ik. Yang pertama, tu'minu biliqa'ik. Apa artinya tu'minu biliqa'ik? Liqa itu apa? Ketemu. Tu'minu. Pilar pertama berupa, kalau kalian punya jiwa yang tenang adalah jiwa yang yakin tu'minu. Yakin bahwa suatu hari nanti kita akan ketemu sama Allah. Biliqa'ik. Jiwa yang punya tujuan yang jelas. Saya menyebutnya clarity of purpose. Jiwa yang jelas ujungnya bahwa mas, ujung dari semua ini kita ketemu sama Allah. Orang yang punya keyakinan kayak gitu Pak, hidupnya pasti tenang. Karena semua sementara. Sakit sementara, sehat sementara, kaya miskin sementara. Sebentar. Makanya Rasulullah itu Pak Bu memerintahkan kita untuk memaknai kehidupan seperti orang yang sedang nyebrang jalan. Benar gak? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang nyebrang jalan. Orang itu kalau nyebrang jalan bentar kan? Orang yang punya tu'minu biliqa'ik, jiwa yang yakin tenang. Sebentar. Seperti apapun penderitaan dalam hidup sebentar. Jadi pilihan yang pertama buka, tujuannya jelas, yang dicari Allah, bukan yang lain, bukan perhatian manusia, bukan pengakuan manusia, bukan penghargaan manusia. Masalahnya Bapak Ibu, kita sekarang hidup di era media sosial, era di mana orang berlomba-lomba mencari like dari manusia. Anda tahu nggak? Generasi milenials itu survei membuktikan, menurut riset Pak, generasi milenials itu menurut riset Suatu lembaga psikologi terkemuka itu jauh lebih tidak bahagia dibandingkan generasi sebelumnya. Ya ini dari depan saya milenials atau kolonial seperti itu. Kenapa? Di antara faktor karena media sosial. Anak-anak zaman sekarang itu menurut survei psikologi itu ya, hanya karena like dan dislike itu bisa stres. Serius ya? Menderita. Kalau nggak kita cepet-cepet kenalin ke Allah Bapak Ibu, kalau kita nggak tahuin tauhidnya itu menderita. Hanya karena nggak disukai sama temannya, itu bisa stres, depresi. Ya. Makanya mereka yang betul-betul tujuan Allah, tu'minu biliqa'ik. Yang kedua, watahdo biqada'ik.
Pilar yang kedua Bapak Ibu, jiwa yang tenang itu adalah hati yang ridho. Tadi saya sudah bilang, ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Semakin kita nggak terima, semakin susah. Orang-orang yang paling penting dalam hidup mereka yang nggak terima dengan apa yang Allah tetapkan, nggak terima. Orang-orang yang terlalu lama menangisi nasi yang sudah jadi bubur. Padahal kata guru saya, kalau jadi bubur Bapak Ibu diapain? Kasih kecap, kasih telur seledri, kasih kacang, cari ayam, pakai sambal, pakai kerupuk, dan lapar. Kalau sudah terjadi Bapak Ibu ridho. Kenapa ridho? Yakin masih ada yang terbaik. Soalnya orang nangis di depan buburnya, padahal bubur itu nikmat dari Allah. Ada orang yang menangis meratapi pintu yang tertutup, padahal di tempat lain Allah buka pintu yang lebih luas. Watardo di fadli. Siapa orang yang bisa itu? Orang-orang yang yakin Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang, Allah itu maha baik. Yang ketiga apa? Yang pertama tuh minum di koik, yang kedua watardo di fadli, yang ketiga tadi watardo bi atoik. Apa itu? Jiwa yang merasa cukup dengan apapun yang Allah kasih. Jiwa yang merasa cukup dengan segala pemberian Allah. Ini pilar yang ketiga dalam perjalanan kita mencari ikhlas Bapak Ibu. Masalahnya Bu, dasarnya kita itu nggak pernah merasa puas. Ulama udah bilang, ngejar dunia itu seperti minum air laut, semakin minum semakin haus. Kalau teman saya ngejar dunia seperti makan kuaci. Kalau kuaci itu nggak kenyang-kenyang, tapi capek aja. Makanya minta sama Allah ya Allah kasih hamba hati yang merasa puas. Anak Adam itu kata Rasulullah kalau dikasih satu lubang emas maka dia pasti pengen dua lubang yang lain. Orang yang paling bahagia orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Mas, nggak boleh merasa cukup. Kita harus terus bertumbuh, berkembang. Itu betul. Tapi bertumbuhlah dengan perasaan puas. Berkembanglah terus dengan perasaan puas, bukan bertumbuh dengan perasaan urusan. Oke, ya diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Ya, bareng-bareng semua. Apa enggak? Ya, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka nafsan Mutmainna tu'minu wa tarda wa taqna'u. Mau Ibu ya? Kita tolong yang saya kasih. Ya, ini saya lagi senang belakangan ini mendawamkan doa ini. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon segala kekurangan, mudah-mudahan kebersamaan kita yang singkat ini Allah catat sebagai kebaikan yang Allah bisa gandakan rahmatnya berkahnya untuk kita. Dari sini saya mau izin Bapak Ibu berangkat ke PPU, ada undangan di sana. Terima kasih saya berikan kepada Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya nggak Pak? Mas Wali atas ilmu yang dibagi dan juga Bapak tadi. Tidak ada sesi jawab ya. Pengumuman saja, besok ada acara juga namanya The Happiness Journey di setengah hari training di Golden Kuning. Jadi kalau mau mungkin lagi tentang happiness journey yang tadi Mas Wali sampaikan, bisa ketemu besok ada di sekolah ini. Saya juga telah booking tadi sudah dapat doanya, Arabnya dan artinya, soal saya juga.
Allahumma inni as'aluka nafsan tiga ma'ina tu'minu bi liqa'ik wa tardo bi qada'ik wa taqna'u bi qada'ik. Yang pertama yang saya mengamalkan cuma berhukum itu ilahi anta maqsudi wa ridho taqabbi adini muhabbatik wa ma'rifati. Kalau saya nanti mudah-mudahan bisa menjadi satu kawalan doa teman-teman bisa dijawabkan. Nggak ada pertanyaan. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan, semoga apa yang kita